Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Ya, kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya. Sebelumnya saya mohon maaf kalau misalnya jadwal yang reguler ya, kita hari Kamis dimajukan ke hari ini karena kebetulan saya nanti hari Rabu Kamis itu ada kegiatan eh, di Kemenkes ya di luar di apa namanya bisa dikatakan di luar kota lah ya. Nah, jadi khawatir nanti kita tidak bisa maksimal. Jadi saya kemarin minta ketua kelas ya Siva untuk apa namanya untuk menyampaikan ya untuk perubahan jadwal untuk minggu ini aja ya untuk Kamis ini aja. Tapi insya Allah Kamis depan kita akan sudah normal kembali ya. Baik, kita akan lanjutkan kemarin ya apa namanya eh, kita akan lanjutkan membuka proyek kita yang kemarin ya. Oke. Nah, sekarang kami baik, kita buka project kita ya yang kemarin ya. Yang minggu lalu, yang hari Kamis lalu, buka open recent, kemudian yang ini ya. Coba lihat, kita klik open attribute table dulu ya, kita lihat. Nah, kemarin kan terakhir kita sudah melakukan klasifikasi untuk diare ya, diare. Gitu. Nah, em, sekali lagi saya eh, tekankan ya. Jadi kalau misalnya kita selesai proses join tabel, kemudian join atribut ya. Kemudian ketika kita lihat di open attribute di attribute table-nya, kita open attribute table, ternyata misalnya angkanya itu angkanya itu eh, rapat kiri ya, rapat kiri. Nah, kalau dia rapat kiri berarti angka-angka yang di situ ya, yang di kolom itu maka dia dibaca oleh aplikasi sebagai teks ya, bukan sebagai angka. Jadi sifatnya itu kategorik ya, bukan numerik begitu. Nah, itu bisa apa namanya bisa ada beberapa sebab ya. Kenapa bisa begitu? Ya misalnya penggunaan simbol yang tidak sesuai gitu. Jadi misalnya kalau untuk ini kan desimal itu kan ya, ini kan desimal ya. Desimal lihat. Ini kan 22,71. Ini sebenarnya kan dua angka di belakang koma ya. Seperti itu ya. Nah, ini yang dimaksud dengan dua angka di belakang koma itu ini. 71. Nah, ini dua angka di belakang koma. Nah, ini kita setting di format cell-nya dua angka di belakang koma gitu. Ya, di Excel-nya. Ya, di Excel-nya. Nah, kalau misalnya terjadi seperti itu, ya ini kita lihat nih, titik desimal itu kan dipisahkan oleh titik kalau untuk format bahasa Inggris ya. Jadi kalau misalnya teman-teman memasukkannya dengan koma, misalnya 22,71 ya, menuliskannya 22,71, maka itu akan dibaca sebagai teks gitu. Ya karena di dalam format penulisan bahasa Inggris, koma itu bukan desimal ya, sehingga dibaca sebagai teks, nanti dia akan rapat kiri ya. Jadi tolong dicek ya kalau misalnya setelah join atribut nih, buka tabelnya, cek apakah kita harus pastikan ya semua yang sifatnya angka itu dia harus rapat kanan nih, seperti ini. Nah, sedangkan yang sifatnya non angka ya itu dia akan rapat kiri
Gitu. Jadi itu salah satu ciri yang bisa kita lihat secara kasat mata ya, apakah proses eh, normalisasi tabelnya benar atau enggak gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan proses normalisasi tabel setelah di join ternyata kok angkanya ke kiri ya gitu ya, mepet kiri. Nah, berarti angka itu dibaca sebagai, kalau ini kan angkanya rapat kanan ya, mepet kanan gitu maksudnya. Nah, ini benar. Ya, seperti ini. Tapi kalau misalnya kita menemukan angkanya rapat kiri, mepet kiri, gitu, nah berarti ada yang salah tuh di dalam prosesnya dan kita harus ngecek ke Excel-nya bagaimana yang proses yang kita lakukan di sana. Ya. Jadi ini jeli ya matanya ya. Jadi ketika kita melihat, oh kok angka, tapi kok mepetnya mepet kiri ya. Nah itu hati-hati ya. Jangan-jangan itu filenya apa namanya kolomnya itu sudah berubah menjadi teks. Gitu. Ya, itu ya. Nah sekarang kita akan melanjutkan klasifikasi untuk yang kedua. Ya, klasifikasi yang kedua. Ya, ini kan klasifikasi diare ya. Nah sekarang kita ingin melakukan klasifikasi untuk yang eh, ini diikuti ya, eh, apa namanya langkah-langkahnya diikuti gitu ya. Maksud saya jangan misalnya karena kita ada kemudahan teknologi sekarang direkam ya, jadi bisa bisa dikerjakan kapan-kapan gitu ya. Tapi sebetulnya eh, mengerjakan sendiri dengan mengerjakan bersama-sama di kelas itu beda feel-nya, beda rasanya gitu ya. Jadi ketika sekarang perkuliahan, sekarang nih kuliah kita sama-sama mengerjakan sama-sama itu beda rasanya dari kita mengerjakan sendiri, gitu ya. Karena ini praktek, maka saya sangat berharap semuanya bisa mengikuti bersama-sama ya proses langkah-langkahnya itu supaya nanti apa namanya eh, pengerjaannya bisa lancar gitu. Ya, nanti kalau misalnya mengerjakan sendiri itu bisa lancar karena memang sudah pernah mencoba ya, sudah pernah mencoba langkah-langkahnya bersama-sama di kelas ya. Begitu ya. Oke, sekarang udah pada posisi di sini belum? Bapak mau boleh ulang opennya nggak Pak? Ulang dari mana? Dari yang open ya Pak? Oke. Ya, ya kita ulangi ya. Pertama ya, ini saya close dulu nih ya, saya close dulu nih. Kita ulangi dari pertama ya. Oke, semuanya tolong diperhatikan ya. Fokus-fokus ya. Oke, buka dulu Quantum JIS-nya. Bukanya yang desktop ya, bukan yang browser, yang desktop. Ya, yang desktop. Oke, nah ini muncul ini ya halamannya nih. Udah muncul semua nih halamannya. Gitu. Ya, apakah sudah semua di sini? Ya. Saya bingung nih kalau misalnya nggak ada yang komentar. Ini posisi di mana? Udah Pak. Ya, Belum Pak. ya, ya tolong ya tolong responnya ya. Jadi saya tahu posisi di mana. Jadi saya tidak tersesat gitu ya. Posisi maksudnya kita tidak jalan sendiri-sendiri gitu ya. Jadi saya lanjut menjelaskan tapi ternyata pada ketinggalan kan apa namanya eh, tidak kondusif ya seperti itu ya. Oke. Nah, kalau udah kemudian open ya, open recent. Ya, karena ini kan projectnya udah pernah kita simpan ya. Projectnya adalah di sini. Kalau recent itu artinya yang terbaru, ya. Yang terbaru kita kerjakan itu ada di sini semua, ya. File-file mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 file terakhir itu ada di sini, gitu. 8 project terakhir, ya. Mohon maaf, 8 project terakhir maksudnya. Ya, itu ada di sini. Nah, kita lihat nih yang punya kita yang mana. Yang punya kita kan JIS UMJ 2022 normalisasi, ya kan? Nah, klik. Ya.
Ini project kita kan, seperti ini kemarin. Oke, sudah sampai sini? Oke, kemudian berikutnya adalah Pak, yang Bapak. oke, sudah muncul ini Bapak, ya? saya nggak bisa dipencet yang itunya, Apanya yang open resign-nya. project open recent? Iya, yang di UMJ-nya ada, tapi nggak bisa diklik. Masa nggak bisa diklik? Coba share screen coba. Nggak bisa, Pak. Coba Tuh, lihat di Explorer-nya, coba di Explorer-nya. Mungkin pindah itu filenya. Coba lihat di Explorer-nya. gimana? Buka Explorer, folder. Dari folder Explorer, Windows Explorer. Coba dibuka Windows Explorer. Windows Explorer ini udah dibuka, coba. Project, di project masih ada nggak? Coba lihat di project. Ada. Klik folder project. Klik folder project. Klik folder project. Halo? Coba klik folder project, project. Kan ini ada data Tangerang ya. Data Tangerang, JPEG, project. Coba klik project. Bapak, SSN saya kelihatan nggak, Pak? Kelihatan. Coba lihat project. Tekan project, project. Folder project. Yang ini, Pak. Oke, atau gini, atau mungkin nggak jangan balik lagi ke yang kuantum deh. Berarti ini filenya ada ya. Coba balik lagi ke kuantum yang tadi kuantum. Kuantumnya buka lagi, coba. Tadi yang file quantum JIS-nya coba dibuka lagi aplikasinya. Bukan. Kuantumnya, aplikasi quantum JIS-nya. Ini masih Explorer ya. Aplikasi quantum JIS-nya dibuka lagi halaman yang tadi. Udah, Pak. Kok tampilannya masih Excel ya? Masih Explorer ya?
Oke, open project, coba project ya, open ya, open ya. D, coba lagi D. Yang tadi posisinya di mana? Di D kan? D. Nah, klik. Nah, project ya, klik. Ah, iya dah, klik open. Dah, muncul ya. Ini yang shortest path-nya dihapus aja nih. Makasih, Pak. Yang shortest path-nya, kan ini ada browser, layers di panel kiri nih. Shortest path-nya dihapus aja. Di X. Ini nih. Nah, ya. Biar lega. Di close. Nah, oke. Ya, sip. Oke. Udah semua ya, ini ya, terbuka ya. Jadi kalau misalnya tidak ada di open recent, open biasa aja. Ya, open biasa. Ya, karena dia mungkin entah kenapa mungkin nggak tersimpan di sini gitu. Tapi kalau melalui open, jalur biasa open, nah, insya Allah ada sih ya. Oke. Nah sekarang kita akan ini lagi ya, kita akan berlatih lagi klasifikasi ya, klasifikasi. Ini kita klik kanan ya di Tangerang variabel, klik kanan, open attribute table. Gini ya. Oke. Baik, nah sekarang kita akan melakukan klasifikasi untuk yang jumlah kakak miskin ya, jumlah kakak miskin. Ya. Jumlah kakak miskin ya, kita ingin melakukan klasifikasi itu. Nah, coba kita lihat dulu di apa namanya di tabelnya, di ininya ya, panduannya. Jumlah kakak miskin. Halo? Pak, maaf Pak. Ya, Iya Pak. gimana? Saya tadi udah mencet yang klik kanan open attribute table. Yang klasifikasi di hari kemarin nggak ada Pak. Cuma sampai presentasinya aja. Berarti itu kemarin belum sempat disimpan ya? Udah disimpan belum? Kalau disimpan itu kita ini, maksudnya disimpan itu adalah kita tekan. Jadi kan ini tombol nih ya, ada tombol pensil. Ya, ketika kita melakukan satu perubahan ya di sini misalnya, gitu ya. Nah dia akan minta kan save atau enggak gitu. Nah, jadi ada dua kali, ada save terhadap tabelnya, ada juga yang kedua itu adalah save terhadap projectnya. Ada dua. Projectnya itu ini semua ya, ini semuanya ini adalah satu project nih. Tapi di dalam project itu kan ada operasi-operasi khusus ya. Jadi misalnya tadi ada operasi di Excel, apa namanya di tabularnya, atribut tabelnya. Ini kalau misalnya kita nggak save, misalnya gini ya, dia nggak akan ke save. Ya, jadi memang ini harus dilakukan apa namanya penyimpanan sendiri ya. Kemudian kita save juga projectnya gitu ya. Jadi ada dua kali save-nya ya. Nah, jadi kalau misalnya begitu berarti diulang aja prosesnya gitu. Jadi hati-hati ya, di sini kita ada tombol pensil. Ini untuk apa namanya untuk memulai editing itu kita harus aktifkan dulu ya tombol pensilnya. Selesai mengedit ini, kita harus tekan lagi tombol pensilnya supaya proses editingnya apa namanya di stop, kemudian hasil editingnya di save, gitu ya. Oke, nah mungkin ini diulang aja nih klasifikasi diare ya. Ini ya, berarti ini kurang dari 2000 ya kan, kurang dari 2000 ya. Caranya adalah ini aktifkan lagi pensilnya ya. Kemudian kita lakukan ulang ya. Select
expression by expression, field, nah, diare, ya, kemudian kurang dari 2000, select gitu ya, select. Ulang ya, expression, ya, ini adalah untuk alat pemilahnya. Kemudian field and values, ya, kita pilih kolom mana nih, variabel mana yang mau kita klasifikasi diare, ya kan? Kemudian diare kurang dari berapa? Diare kurang dari 2000, select ya, kan muncul nih apa namanya, biru-biru ya. Nah, kemudian kita lakukan proses entry, ya, update existing. Oke, kemudian kolomnya yang mana? Karena ini update existing field itu maksudnya mengupdate kolom yang existing gitu ya. Field itu kolom ya. Nah, ini kan di sini ada Kak Diare sudah ada. Berarti ini kita cari Kak Diare. Ya, terus kemudian kita masukkan nilainya. Pakai tanda petik ya kalau teks ya. Nah, Apa saya ketinggalan? ya. Kemarin ini udah kan? Kemarin klasifikasi diare? Udah. Udah belum? Iya, Pak. Udah, Pak. Oh, Udah. ini mengulang ya, Pak? Mengulang kan tadi ada yang katanya ada yang kehapus kan? Oh, saya baru tahu, Pak. Maaf. Ya. Ya, fokus ya, fokus. Ya, ini kita ngulang untuk yang tadi ketinggalan. Maksudnya bukan ketinggalan, yang tadi kehapus ya. Nah, kemudian yang sedang nih untuk yang kelas diare, ya perhatikan ya semuanya ya. Gak apa-apa ngulang juga, tapi biar supaya lebih mahir ya. Nah, ini field and values-nya apa? Diare. Kemudian operator, ya kita yang sedang sekarang nih ya. Yang sedang itu berarti lebih besar sama dengan 2000 dan diare lebih kecil dari 2500 ya, 2500 ya, lebih kecil dari 2500. 2500. Ini untuk yang klasifikasi sedang ya. Sedang, oke. Nah, ini kita close dulu. Nah, sekarang kita entry. Entry-nya pakai ini nih, ya. Kalkulator, update existing, ya. Kenapa update existing? Karena ini kolomnya sudah ada, ya. Kan kita mengupdate kolom yang eksis, yang sudah eksis, ya. Seperti ini kan. Nah, kita cari di sini ke bawah Kak Diare. Ya, sama yang di sini ya. Kak Diare. Oke. Tanda petik sedang 2000 sampai 2499. Tanda petik ya. Kalau di sini masih tertulis expression is invalid, berarti ini kita harus menambahkan tanda petik di sini. Nah, baru nanti muncul tulisan benernya ya, berarti ini udah oke. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah kelas tinggi. Kelas tinggi, sekali lagi ya, expression, kemudian field and values, kelas diare, sorry, salah kan? Diare, kemudian operator, ya, tanda matematikanya ya, lebih besar sama dengan ya, karena kan 2500 masuk ya, berarti lebih besar sama dengan 2500. Terus kemudian masukin tanda petik lagi. Salah nih kayaknya ya. Diare, oh harusnya begini. Ulang. Diare,
lebih besar sama dengan 2500. Ya. Select. Nah, pilih ya. Biar lebih besar daripada 2500. Kemudian kita close ininya. Kemudian kita kalkulator update existing ya, karena kolomnya sudah ada kan, existing. Kemudian ini kolomnya yang mana nih? Yang ini. Oke, isi tinggi ya, lebih besar dari 2499. Oke. Oke ya. Nah, ini adalah klasifikasi yang pertama. Kita akan melakukan klasifikasi lagi. Nah, ini kalau misalnya udah selesai ya. Ini teman-teman ya, nih lihat nih. Ini udah selesai ya. Nah, kita jangan lupa nih tekan tombol pensilnya lagi gitu ya, supaya apa, supaya di save ya. Jadi tekan tombol pensil itu wajib hukumnya sebelum dan sesudah editing ya, atau diantaranya, misal diantara prosesnya, misalnya saya mau udah selesai satu kolom nih, masih ada satu kolom lagi nih mau saya klasifikasi, tapi ini karena udah selesai ya saya save dulu lah gitu ya. Nah, gitu, jadi nanti tersimpan di kolomnya, nggak hilang gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk klasifikasi yang kedua ya. Jumlah kakak miskin. Ya. Jumlah keluarga miskin. Nyalakan lagi ya. Kalau ini kan tidak bisa diedit ya. Nah, kita harus minta izin dulu nih ke pensil. Pensil, kita mau edit. Oke, kita tekan dulu tombol pensilnya. Klik. Nah, baru kemudian ini bisa kita edit. Ya. Nah, kita buatkan kolom dulu ya di samping Kak Diare ini. Kasih nama adalah kakak Miss ya. Bikin kolomnya gimana? Nih, ya di sini. New kolom. Ya. Kita bikin kolom baru ya untuk klasifikasi kita ya, klasifikasi keluarga miskin. Oke. Kemudian namanya kakak Miss ya. Kakak Miss, kemudian teks ya, karena kan ini kata-kata ya, bukan angka ya. Nah, kita pakai teks. Kemudian lebarnya ini adalah 50. Nah, gitu. Oke, sudah sampai sini? Sudah, Bapak. Oke. Ya, fokus ya. Ini memang waktu sore hari ya. Memang sore hari itu kita istilahnya bisa dikatakan sisa-sisa tenaga ya. Ya, buat semua sih ya. Jadi memang ini butuh ekstra fokus ya. Butuh apa namanya? Butuh energi tambahan lah ya supaya kita bisa ini apa namanya, fokus di sisa tenaga nih. Pak, saya mau nanya. Ya, silakan Dian. Gimana Dian? Itu saya nanya aja sih Pak. Itu apa caps lock-nya itu kalau misalkan kata-katanya ada nggak caps lock semua atau ada awalnya doang caps lock itu ngaruh nggak sih Pak ke akhir gitu? Maksudnya di bagian mana caps lock-nya? Misalnya kayak K underscore diare kan ya Pak. Misalkan K-nya doang yang besar terus diarenya kecil kayak gitu tuh dia tuh ngaruh nggak nanti ke akhirnya? Maksudnya Penulisan. di judul sini? Iya di judulnya. Nggak apa-apa. Oh, oke Pak. Makasih Pak. Yang berpengaruh itu adalah kalau misalnya gini, misalnya ini satu ada tulisannya rendah, tulisannya kapital semua. Nah, kayak gini. Ini akan ngaruh nih. Karena apa? Karena nanti tadinya kan kita bikin 3 kelas ya, rendah, sedang, tinggi. Tapi nanti ketika di keterangan di legenda ini akan muncul 4 kelas. Rendah dengan kapital semua,
tulisannya, model tulisannya ya. Kemudian rendah dengan R besar dan huruf lainnya kecil, gitu. Ya, kalau ini akan muncul nanti seperti ini nggak boleh ya. Makanya tadi ketika kita melakukan pengentrian di sini kita pakai kalkulator. Ya, pakai ini nih, kalkulator ini sini. Ya, yang ini ya, yang supaya langsung kita isi ya. Kenapa? Supaya apa? Supaya tidak ada terjadi typo. Ya. Jadi kalau misalnya terjadi typo di sini, maka nanti dampaknya adalah, implikasinya adalah ketika kita nanti membuat petanya, nanti akan muncul di keterangan itu atau di legenda itu akan muncul 4 kategori. Ya, padahal kategori yang ini typo, gitu ya. Nah, makanya tidak dianjurkan kita mengetik manual ya. Tidak dianjurkan kita mengetik manual, tapi kalau misalnya banyak ini nih yang mau kita isi, ini kan banyak nih ya. Segini ya. Nah, ini lebih baik kita gunakan kalkulator nih supaya nanti kita isinya itu sama gitu. Ya. Kita isikan di sini, ketiknya di sini supaya dia seragam tuh formatnya ya. Kurang dari 2000 gitu ya. Jadi supaya tidak ada perbedaan gitu. Gitu ya. Tapi kalau yang di atas ini beda-beda nggak apa-apa sih sebenarnya. Ya, tidak apa-apa. Oke. Oke, bagus pertanyaannya. Udah ini ya, udah paham ya maksudnya ya gitu ya. Jadi yang harus dijaga itu adalah jangan ada variasi yang tidak diinginkan di sini. Variasi yang disebabkan oleh typo-nya kita ya. Kalau kita ada variasi di sini karena istilahnya human error-nya kita ya, human error gitu, typo, nanti di dalam keterangan nanti akan muncul kategori yang di luar dari yang kita inginkan. Ya kan ini kan rendah ya, rendah sedang tinggi kan 3 kategori ya. Tiba-tiba ada muncul kelas yang keempat. Oh ternyata setelah dicek, oh ini salah entry gitu ya. Nah itu jangan sampai terjadi seperti itu. Gitu ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ya bagus ya. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan begitu nanti akan makin apa namanya memberikan pencerahan ya, atau apa namanya tidak bingung lagi gitu ya. Jadi supaya nanti lebih mantap lagi mengerjakan ininya gitu, tahapan-tahapannya. Oke. Nah, sekarang kita akan klasifikasi untuk yang kakak miskin ya. Ya, coba kita lihat dulu di sini. Nah, kakak miskin ini kita akan bagi ke dalam 4 kelas. Jadi kalau yang tadi, yang awal tadi terkait dengan diare, kasus diare itu kita bagi ke dalam 3 kelas, rendah, sedang, tinggi. Nah kalau yang jumlah kakak miskin ini kita bagi ke dalam 4 kelas, rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi. Ya, ya. Kemudian kalau kita kita cermati di sini, yang untuk rendah itu adalah nilai kurang dari 5.000 ya. Sedang itu 5.000 sampai 9.999, 9.999, artinya belum sampai 10.000 ya. Nah yang tinggi ya, tinggi itu adalah 10.000 sampai 15.000 ya. Kemudian sangat tinggi itu adalah lebih dari 15.000 ya. Ya, jadi pertama adalah kurang dari 5.000, kemudian kelas yang kedua adalah 5.000 sampai 9.999, kemudian yang tinggi adalah 10.000 sampai 15.000, kemudian sangat tinggi lebih besar dari 15.000. Ya. Bapak, saya mau nanya tentang Ya. klasifikasinya. Gimana? Itu tuh nanya tentang klasifikasi rendah, sedang, tingginya itu disesuaikan sama datanya atau kita milih sendiri atau gimana, Pak? Iya. Jadi penentuan kan untuk yang masing-masing kan datanya beda-beda. Distribusi datanya kan beda-beda ya. Ya.
Nah, ketika kita melihat distribusi datanya, baru kemudian kita buatkan klasifikasi sendiri gitu. Jadi tidak mengikut ya gini, misalnya gini. Misalnya ini kan jumlah kakak nih 5.000 ya, 5.000. Kemudian kita ada data nih misalnya. Di sini ya, misalnya HIV. HIV itu kan nggak ada 10 ya. Maksudnya nggak nyampe 10 kan gitu. Tentu klasifikasi yang untuk keluarga miskin tidak akan terpakai di HIV. Betul nggak? Yang keluarga miskin kan tadi berapa? Minimal 5.000 kan? Ya. Nah, oleh karena itu maka pengklasifikasian itu sangat ditentukan khas ya. Untuk masing-masing kolom itu akan masing-masing punya klasifikasi sendiri-sendiri. Tergantung dari distribusi datanya. Ya, contoh HIV ya, ini HIV nih saya ini dulu. HIV. HIV ini nggak bisa menggunakan klasifikasinya diare. Ya, diare itu berapa tadi? Ya, angkanya kan besar sekali kan gitu ya. Nggak bisa menggunakan klasifikasi diare. Dia harus menggunakan klasifikasinya diare sendiri. Gitu ya. Jadi misalnya nih distribusi dasarnya berapa nih? 0 sampai 6. Oke, berarti kita bagi 3 kelas ya. Kurang dari 2, ya kurang dari 2 misalnya gitu ya. 2 sampai 4, kemudian lebih dari 4 misalnya gitu ya. Untuk HIV. Ya. Jadi beda dengan kelas yang lain gitu. Begitu juga ketika kita melihat misalnya variabel campak gitu ya. Ini juga harus dilihat dulu distribusi datanya. Oh, yang paling kecil 14, yang paling gede 1,6. Kira-kira saya bagi berapa kelas ya? Misalnya gitu. Saya mau bikin 3 kelas. Oke, misalnya saya bikin klasifikasinya. Kalau yang secara statistik kan besar kurang rendah bagi 3 kan gitu ya. Atau kalau kita ingin membagi secara statistik ya. Seperti itu misalnya. Atau bisa juga misalnya kita lihat dari distribusi datanya. Oh, ini kayaknya saya bikin gini aja deh. Misalnya kurang dari 30, 30 sampai 60 sama lebih dari 60. Misalnya gitu. Ya. Ini berdasarkan distribusi datanya. Jadi nanti tiap kolom itu akan beda-beda. Akan beda-beda nanti perklasifikasiannya tergantung dari distribusi datanya, tergantung dari variasi datanya gitu. Ya. Itu ya kira-kira. Ya Pak, makasih. Oh iya Pak, saya juga mau nanya. Kan kalau yang kemarin itu klasifikasinya cuma sampai tinggi. Nah, sekarang kan sampai sangat tinggi ya. Itu kenapa ya Pak? Pengklasifikasian itu sebetulnya apa ya? Itu sebenarnya subjektivitas peneliti ya. Ketika misalnya sepertinya kalau misalnya saya klasifikasikan dengan hanya 3 klasifikasi, nggak akan kelihatan nih datanya variasinya misalnya gitu. Maka dibuatkanlah 3 atau 4 klasifikasi gitu. Misalnya seperti itu. Atau misalnya saya mengacu dari penelitian orang mengatakan bahwa kalau jumlah keluarga miskin itu dibagi 4 kelas misalnya. Ya, kayak gitu. Jadi banyak yang bisa menentukan kenapa kita mengambil 3 kelas atau 4 kelas gitu. Ya. Jadi tapi kalau untuk yang sekarang ini sebenarnya lebih ke latihan ya. Jadi latihan bagaimana kita melakukan klasifikasi dengan jumlah kelas yang berbeda-beda gitu. Jadi sebenarnya itu ya. Tapi kalau untuk secara ilmiahnya, kenapa kok ada yang 3 kelas, ada yang 4 kelas? Ya kalau yang 4 kelas itu mungkin misalnya dari referensi yang dia dapatkan bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut ya itu menggunakan 4 kelas misalnya membagi datanya gitu. Nah, kemudian kita mengacu ke situ. Bisa juga seperti itu. Itu ya. Oke, nah sekarang kita buatkan 4 kelas ya. Buatkan 4 kelas untuk yang keluarga miskin ya.
kelas keluarga miskin kurang dari 5.000, 5.000 sampai 9.999, kemudian 10.000 sampai 15.000. Sekarang yang rendah dulu ya. Expression ya. Kemudian field and values, jumlah keluarga kakak miskin, jumlah kakak miskin, JKK miskin, kemudian operator ya, operator kurang dari 5.000 ya, select. Nah ini udah muncul nih, kurang dari 5.000 ya, kurang dari 5.000. Nah ini kita entry dengan ini, kita entry dengan kalkulator ya, update existing. Nah, kemudian pilih kolomnya adalah kakak miskin. Kita kasih tanda petik dulu ya, rendah, kurang dari 5.000. Nah seperti ini. Ya, bisa diikuti ya. Oke, berikutnya adalah kelas yang kedua, sedang. Sedang itu adalah 5.000 sampai 9.999 ya. Expression dulu, oke. Kemudian field and values, jumlah kakak miskin, kemudian masuk operator, klik operator, 5.000 sampai 999 ya, berarti lebih besar sama dengan 5.000, 5.000-nya ikut ya. And ada dua syarat nih, dan jumlah kakak miskin lebih kecil dari 10.000, jadi 10.000-nya nggak ngikut ya, 10 lebih kecil dari 10.000. Nah gitu, select. Nah ini ketemu nih ya, yang ini warna biru ini ya. Kemudian kalkulator lagi, kemudian update existing ya, klasifikasi kakamis ya, kemudian kita ketikkan sedang, pakai tanda petik ya, sedang 5.000 sampai 9.999. Oke, tanda petik lagi. Oke. Bisa diikuti ya. Nah, ini ya. Nah, next. Selanjutnya adalah ini sudah ya, rendah, kemudian sedang ya. Yang berikutnya, expression lagi. Kemudian field and values. Jumlah kakak miskin. Operator. Ya, tadi kan 10.000-nya nggak ikut ya, berarti ini 10.000-nya ikut. Berarti ini lebih besar sama dengan 10.000. 10.000-nya ikut karena sama dengan. Lebih besar sama dengan ya. And JKK miskin ya, 15.000-nya juga ikut ya. Jadi 10.000 sampai 15.000, berarti ini lebih kecil sama dengan 15
ribu. Oke, select. Ya, nah kalau udah terpilih biru ini, baru kemudian kita masuk ke kalkulator. Update existing, kemudian kolomnya adalah kolom ini ya, Kamis. Ini adalah tinggi. Rp10.000 sampai Rp15.000. Oke. Nah, karena yang terakhir hanya satu, ya ini kita bisa langsung klik di sini ya, ketik di sini bisa langsung sangat tinggi. Atau ya, boleh langsung ketik di sini ya, sangat tinggi dalam kurung lebih besar daripada 15.000. Nah, gitu. Ya, ini kita hilangkan biru-birunya ya. Ini kan yang birunya artinya terseleksi ya. Jadi kita unselect all, kemudian kita tekan pensil lagi, jangan lupa ya, tekan pensil lagi supaya di save ya. Nah, dia akan muncul, akan keluar kotak ini nih ya, di save atau enggak. Nah, save gitu. Oke, gimana, bisa diikuti? Bapak, maaf tadi untuk yang ukuran sedang itu 5.000 sampai dengan berapa ya, Pak? 5.000 sampai 999. 9.999. Jadi 10.000-nya, 10.000-nya nggak masuk ya. Jadi sebentar, saya balikin lagi ke sini deh biar jelas ya. Jadi yang rendah itu tadi kurang dari 5.000 ya. Yang sedang itu 5.000 sampai 9.999 ya. Ini sebenarnya 999 ini kan sama dengan kurang dari 10.000 ya. Artinya gini, bahasa lain dari 9.999 itu kan kurang dari 10.000 ya, bahasa lainnya kan gitu. Nah, ini kita bisa gunakan ini nanti di dalam formulanya gitu. Kurang dari 10.000. Ya. Jadi gini ya. Jadi kemudian tinggi itu adalah 10.000 sampai 15.000. Gitu ya. Kemudian sangat tinggi adalah lebih besar daripada 15.000. Gitu ya. Nah, kita balik lagi ke yang tadi. Nah, kita sudah menghasilkan nih dua klasifikasi ya. Dua klasifikasi. Jadi untuk apa kita melakukan klasifikasi ini ya? Jadi kita dari hasil klasifikasi ini kita ingin menentukan wilayah prioritas penanganannya. Jadi wilayah mana nih dari 13 kecamatan ini mana yang akan kita prioritaskan gitu ya. Atau kita istilahnya kita ranking gitu ya, dari peringkat 1 sampai peringkat yang paling, maksudnya dari peringkat yang paling kita prioritaskan ke yang paling kita tidak prioritaskan misalnya. Nah, jadi kira-kira konsepnya seperti ini. Oke. Nah, ya. Jadi ini ya. Jadi dari dua variabel ini ya, diare sama jumlah kakak miskin, kita ingin mendapatkan informasi kecamatan mana yang dari kedua aspek ini yang paling parah kondisinya atau yang paling buruk ya. Itu yang akan menjadi prioritas.
penanganan gitu. Ya. Nah, untuk kita bisa menemukan kecamatan mana yang menjadi prioritas, itu kita harus mengkompositkan atau kita meleburkan antara dua variabel ini menjadi satu nilai. Ya. Nah, untuk memudahkan caranya ke sana, untuk menuju ke sana, maka kita perlu satu metode, ya. Metodenya adalah bahwa nanti kita ubah, misalnya untuk klasifikasi rendah ini kita ubah menjadi 1, ya. Semakin tinggi itu akan memperoleh angka yang semakin besar, ya. Jadi klasifikasi yang paling tinggi semakin besar, menunjukkan bahwa wilayah dengan jumlah kakaknya yang banyak itu menjadi permasalahan besar, begitu ya. Jumlah kakak miskin yang banyak itu menjadi permasalahan yang besar, makanya angkanya besar, gitu ya. Nah, begitu juga dengan diare. Diare dengan semakin banyak kasus diare, ya, itu menunjukkan permasalahannya semakin besar, gitu ya. Sehingga akhirnya daerah atau wilayah kecamatan yang kasus diarenya tinggi itu akan memperoleh angka 3, sedangkan yang sedang itu angkanya 2, dan kemudian ini angka 1, ya, yang rendah itu angka 1. Nah, yang kita lihat sini, misalnya semakin tinggi itu maka angkanya semakin besar, ini adalah logika lurus, ya, logika lurus, ya. Ada yang namanya logika terbalik, ya. Ini logika lurus, artinya apa? Semakin besar permasalahannya, semakin banyak jumlah keluarga miskinnya, maka semakin besar angkanya. Gitu ya. Begitu juga dengan diare, semakin banyak kasus diare, maka akan semakin besar juga nanti angkanya. Gitu ya. Ini adalah logika lurus. Jadi berbanding lurus ya. Antara semakin tinggi maka semakin besar angkanya gitu. Nah, tapi ada juga yang namanya logika terbalik. Ya. Misalnya nih, contoh cakupan imunisasi. Ini contoh aja ya. Kita menggunakan kodenya itu 1 2 3, ya. Nah, kelas ada misalnya klasifikasi ini, ada satu wilayah yang wilayah-wilayah yang misalnya cakupan imunisasi itu 50%. Jadi misalnya dari 100 balita yang ada di sana hanya 50 yang diimunisasi. Ya. Kemudian ada yang kelas yang kedua, kelas B. Ini adalah 50 sampai 75% balita yang ada di sana itu diimunisasi. Ya. Kemudian yang ini yang kelas C. Lebih dari 75% balita yang ada di sana itu sudah diimunisasi. Ya. Nah, ini kan semakin tinggi ya cakupan imunisasinya. Semakin ke sini kan semakin tinggi ya cakupan imunisasinya. Nah, tapi di sini semakin tinggi imunisasi itu berarti kan semakin baik. Ya, ya bagus dong ya. Kalau misalnya dia semakin bagus tinggi cakupannya kan semakin bagus kan gitu. Ya. Nah, di dalam codingnya untuk yang semakin tinggi ini maka kita akan berikan angkanya 1, paling rendah gitu ya. Sedangkan yang mempunyai cakupan yang terendah itu akan kita kasih angka yang paling besar gitu ya. Ini yang dimaksud dengan logika terbalik ya. Ini logika terbalik ya. Artinya cakupan yang tinggi itu justru kita kasih angkanya 1, sedangkan cakupan yang rendah itu kita kasih angka 3 gitu ya. Kebalikannya sama yang ini kan, kalau yang ini semakin tinggi kasusnya maka semakin besar angkanya, semakin banyak keluarga miskinnya maka semakin besar angkanya ya. Kalau yang ini semakin tinggi cakupannya kita kasih angkanya justru semakin kecil gitu ya. Karena fokus kita adalah bahwa prioritasnya adalah daerah-daerah yang cakupan imunisasinya rendah. Sehingga akhirnya kita prioritaskan kita tentukan angkanya paling besar.
Jadi di akhir proses, di akhir tahapan ini, maka di akhir tahapan ini kita akan melihat bahwa yang paling tinggi angkanya itu adalah wilayah-wilayah yang kita prioritaskan, ya, dibandingkan dengan angka yang rendah, gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Masuk logikanya masuk nggak kira-kira? Apa namanya kebayang gitu, ya? Arahnya kemana nih, ya? Arah apa namanya bahasannya gitu? Kebayang ya? Oke. Ya, gimana Fikri? Kebayang Fikri? Fikri gimana Fikri? Udah bisa dipahami ya? Bayang Pak, kayaknya Oke. lagi hilangan Pak, salah Pak. File saya udah hilang Pak. Kenapa? Gimana? Filenya hilang Pak, salah Pak. File apa yang hilang? Aduh, apa tuh? Saya kurang jelas. Oke, lanjut ya. Nah, kita ini harus dipahami ya, karena nanti ujian kurang lebih seperti ini loh, ya. Jadi kita akan melakukan klasifikasi, ya nanti tentu pengklasifikasian itu ada logika-logika yang digunakan begitu ya. Nanti bagaimana supaya nanti kita visualisasinya itu sesuai gitu ya. Kan kita outputnya kan peta nih ya. Kalau misalnya kita apa namanya proses di awalnya itu kita keliru, nanti menghasilkan petanya yang tidak sesuai kan begitu ya. Jangan sampai kita menampilkan informasi yang justru malah menyesatkan tanda kutip ya. Kok nggak benar, kok jadi malah nggak ngerti atau gimana gitu. Nah itu dihindari gitu ya, jangan sampai kayak gitu. Ini ujiannya kira-kira seperti ini ya. Jadi saya udah apa namanya, saya sudah menyampaikan bocoran-bocorannya. Jadi bahwa nanti ujian itu praktek, kemudian nanti akan ada soal yang dikerjakan gitu. Oke, kita langsung balik lagi ke sini kalau gitu ya. Oke, nah sekarang kita akan melakukan proses membuat variabel komposit ya, atau leburan ya, gabungan dari dua variabel ini gitu ya. Nah, caranya gimana? Nah, kita tekan pensil lagi. Ya, tekan pensil lagi ya, tekan pensil. Kemudian kita buat kolom baru. New kolom. Nah, ini kita misalnya kita kasih nama prioritas ya, prioritas. Gitu ya, prioritas. Nah, kemudian ininya kita settingnya bukan teks ya, tapi number, whole number ya. Nah, kemudian ininya width-nya taruhlah 3 gitu ya, 3 angka. Jadi 3 digit bisa masuk ke situ. Ya. Meskipun sebenarnya sih tidak akan sampai 3 digit ya. Kalau 3 digit kan berarti kan ratusan ya. Kalau puluhan kan 2 digit ya. Nah, ini kan 3 digit ratusan, nggak akan nyampe ratus juga sih nilainya gitu. Ya, oke. Nah, ya. Nah, kan nolnya sebelah kanan ya rapatnya ya. Beda dengan tadi kalau kita melakukan klasifikasi awal nih, kan nolnya mepet kiri ya. Nah, gitu. Oke. Oke, nah kemudian gimana caranya? Belum. Ini kayaknya salah nih saya nih. Kita delete dulu ya prioritasnya ya. Kita delete dulu nih kolomnya. Sorry. Kita delete dulu ya. Delete-nya di sini nih. Ada tombol delete kolom ya. Nah, kita delete dulu deh prioritasnya ya. Oke. Nah, kita sekarang bikin ininya dulu, kodenya dulu kan ya. Lupa ya.
kita harus bikin kodenya dulu. Kayaknya saya lupa tuh tadi. Kita bikin kodenya dulu ya. Add column. Nah, kemudian kita tulisnya S ya, S diare. Ya, S diare. Kemudian ini whole number ya. Karena kan kita tidak ada desimal kan? Ya. Kalau ada desimal maka kita pakai yang ini. Karena kita whole number, angka bulat. Nah, ini kemudian ini width-nya taruhlah 2 gitu ya. Lebar digitnya maksudnya nih ya. Meskipun nggak nyampe 2 digit kan. Oke. Nah, kemudian kita ke expression ya, expression ini untuk milah data ya, fungsinya ya. Jadi misalnya kita mau milah nih dari sekarang kak diare kan, berarti dari kak diare dulu ya, kak diare. Nah, kemudian nilainya yang apa nih, klasifikasi yang mana nih, kategori yang mana yang mau kita kasih kode ya. Nah, di sini ada all unique ya, klik all unique. Nah, misalnya kita mau yang rendah dulu, berarti nih kak diare sama dengan rendah ya. Klik, nah, select. Nah, kak diare sama dengan rendah. Oke, udah kepilih nih. Nah, kayak gini ya. Nah, kemudian kita mau isinya apa? Nilainya adalah, kodenya adalah 1 ya kan, tadi ya. Kelas rendah itu 1 ya. Berarti ini kita tambahkan, kita klik kalkulator ya. Kemudian update existing. Kemudian S diare ya. Kita kasih angka 1. Begini ya. Nah, bisa diikuti ya. Oke, kalau misalnya ini kasih ini ya, jempol gitu ya, biar kelihatan. Kalau udah bisa. Oke, Nadia udah jempol nih, berarti udah bisa. Syifa juga udah. Oke, sip. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita ingin mengisi yang nomor yang klasifikasi rendah, sedang ya. Kan tadi rendah sudah. Sekarang yang sedang nih. Ya, expression lagi. Field and values-nya adalah kdiare ya, karena kan itu yang mau kita kode ya, kdiare. Unique all unique ya, all unique. Biar muncul nih klasifikasinya. Kemudian sama dengan sedang. Oke, select. Ya, select. Kemudian close ya, close, ini udah terpilih kan. Nah, kemudian kita ke kalkulator lagi. Kalkulator, update existing. Nah, kemudian sdiare ya. Karena kan yang mau kita kolom yang kita isi yang sdiare ya, sdiare. Nah, ini kita masukkan angka 2. Ya. Kalau memasukkan angka nggak perlu pakai tanda petik ya, langsung aja angka 2 gitu. Oke. Nah, jadi angka 2 sih. Nah, karena tinggal 1 ya, 1 yang belum terisi ini kan yang nomor 3 ya, yang klasifikasi tinggi ya. Nah, ini kita langsung aja dari sini nih, dari ujung sini nih, kita select nih.
tekan shift ya, tekan shift, kemudian klik lagi, pakai mouse-nya, kemudian di sini kita masukkan angka 3. Update existing, SDRE 3. Jadi kita nggak perlu pakai masuk ke expression gitu ya, karena kan udah jelas kelihatan, oh ini tinggal yang klasifikasi tinggi kan gitu. Nah kayak gitu. Gitu ya. Oke. Nah ini kalau udah selesai, buru-buru ya ke pensil, kita save dulu. Nah, save dulu ya ke pensil ya, ke pensil nih. Nah, supaya muncul kotak ini ya, kita mau simpen nggak nih? Save ya, oke. Nah, kayak gitu ya. Oke ya, silakan minta, boleh. Selanjutnya adalah untuk klasifikasi yang berikutnya ya, kita akan skor ya, bukan skor ya, coding yang berikutnya adalah untuk yang Kakamis ya, Kakamis ya. Oke, add kolom, kita pensil lagi, nyalain lagi ya pensil. Oke, nah kemudian kita bikin kolom lagi. Nah sekarang kita Kakamis ya, kolomnya namanya itu, kemudian tipenya adalah whole number ya, width-nya adalah berapa? 3. Nah, udah muncul ya di sini ya, SKKMIS. Nah, sekarang baru kemudian kita lakukan dengan expression field and value sama ya, seperti yang kita lakukan untuk yang SDRE. Tapi ini adalah, kalau yang ini KKMIS ya, KKMIS ya, muncul di sini all unique ya, all unique. Nah, kita yang rendah dulu ya, sama dengan ini, sama dengan rendah. Select. Nah, muncul yang biru-biru ya. Oke. Nah, kemudian pakai kalkulator ya, update existing yang SKKMIS ya, update existing field. Nah, kemudian SKKMIS, kemudian kita kasih keterangan 1. Sorry, kalau ini nggak perlu pakai tanda petik ya, langsung angka aja. Nah, kayak gitu ya. Next, lagi expression lagi, field and values, KKMIS ya, klik all unique. Nah, all unique sama dengan yang sekarang kita pilih yang sedang ya, hati-hati nih ya, rendah, sangat tinggi, sedang, tinggi. Nah, sangat tinggi ini nyelip nih di sini karena dia mengurutkan berdasarkan alfabet. Jadi kita hati-hati, jangan terkecoh ya, bahwa sekarang kita mau bukan yang sangat tinggi tapi yang sedang ya, hati-hati ya, sama dengan sedang. Oke, select ya, keluar nih birunya nih, kemudian kalkulator lagi ya, update existing SKKMIS 2. Oke, gitu ya. Nah, terakhir yang berikutnya adalah yang fase ketiga, expression lagi, field and values, ingat ya, kemudian KKMIS, klik, nah, kemudian all unique sama dengan sedang. Sorry, tadi sedang udah ya, berarti sekarang tinggi ya, sekarang yang tinggi. Select.
Nah, kepilih ya. Kepilih ada 3. Nah, kita close dulu ya. Kotak yang ini kita close. Kemudian tekan tombol kalkulator nih. Update existing. Kemudian kolomnya yang mana mau kita isi? SK Kamis ya. Ini 3. Oke. Terakhir karena tinggal 1, ini kita langsung aja ya. Karena tinggal 1 nih, masuk kosong, ini udah pasti milik yang nomor 4, itu sangat tinggi. Ini kita masukkan nilainya 4. Gitu. Dah. Jangan lupa, kalau udah selesai ini langsung ke pensil ya. Save. Nah, ulang ya. Kalau misalnya udah selesai di sini, jangan lupa segera menuju ke pensil untuk melapor bahwa selesai, editing sudah selesai. Nah, ini di save. Gitu. Oke, gimana? Ada yang terkendala? Pak, saya mau tanya. Ya, silakan. Miss Rina. Kalau misalkan buat yang nilainya desimal itu pas bikin kolomnya itu diganti desimal sheet itu ya Pak? Jenisnya. Iya, betul. Buat yang maupun buat yang klasifikasi maupun yang leburan itu ya Pak? Yang leburan enggak. Kalau yang untuk yang klasifikasinya, maksudnya kalau yang klasifikasi kan ini kan keluarannya kan teks ya. Jadi misalnya tadi contohnya adalah misalnya gini ya. Misalnya kan kita klasifikasi untuk yang cakupan misalnya ya. Gimana sih? Nah, misalnya ini. Ya, ini kan yang cakupan itu kan kurang dari 50% itu masuk 3. Ini kan bisa aja kan yang masuk data ini, yang masuk kategori ini kan misalnya nih, misalnya 20,5152% kan gitu ya. Bisa juga nanti misalnya ada 30,23%, bisa aja kan begitu ya. Ya kan? Nah, ini data aslinya kan begini. Ya. Datanya begini. Nanti kemudian dia akan masuk ke dalam klasifikasi ini gitu. Nah, di dalam kolomnya itu karena dia teks ya, kan klasifikasinya teks ya, maka nanti dituliskannya seperti ini, sama seperti yang tadi. Jadi penentuan desimal itu di awal aja, di awal ketika kita join atribut ya, dari mulai Excel kita tentukan 2 desimal kan di Excelnya, kemudian kita masuk ke kuantumnya kan kita sudah otomatis sudah ada termasuk di situ desimalnya berapa kan gitu. Tapi selebihnya ketika kita apa namanya nih proses ya ketika kita proses di sini menjadi klasifikasi ya itu udah angka kan begitu. Jadi di sini udah tidak ada lagi 20,32% kan nggak ada. Tapi klasifikasi itu udah misalnya kurang dari 50%, 50 sampai 75, lebih dari 75 kan gitu. Ya. Nah, ke sini juga tidak ada lagi desimal karena kita mengkonversi nilai yang ada di sini ya, keterangan di sini menjadi kode angka gitu. Jadi ini udah pasti ini angkanya bulat kan gitu. Nggak mungkin 1,5 gitu, 1,5, 2,5, enggak gitu ya. Ya bisa aja sih, tapi dalam hal kepraktisan kayaknya kurang praktis gitu ya kalau misalnya kita ada desimal di sini gitu ya. Nah, desimal itu hanya di sini aja di data aslinya. Di data asli ketika kita tadi lakukan normalisasi di Excel, kemudian dimasukkan ke sini, di join atribut ya, di join atribut ke sini. Tapi selebihnya udah nggak ada lagi apa desimal itu, gitu. Ya, gitu ya. Pak, saya mau nanya. Iya, gimana? Kalau klasifikasinya itu kan dalam bentuk persen ya Pak, kan kita
Nah, itu persenannya perlu dimasukin atau angkanya aja, Pak? Dimasukin dong. Ya. Sama kayak gini. Ini kan kurang dari 50%. Kalau dia persentase ya. 50 sampai 75%. Ya kan? Ini kan di apa? Bukan di judulnya. Yang nggak boleh itu adalah di sini. Yang nggak boleh itu adalah kita menuliskan di atas judul ini persentase pakai tanda persen, nggak boleh. Tapi kalau di keterangan sini ya boleh, nggak masalah gitu. Jadi nggak boleh kita tuliskan persentase tuh di sini gitu, persennya, tanda persennya itu nggak boleh. Di judul kolom itu nggak boleh. Tapi kalau persennya di dalam isian ini ya sebagai bagian dari yang kita entry nggak masalah. Ya. Jadi kalau misalnya tanpa persen malah bingung nanti ini maksudnya apa kan gitu. Jadi memang kalau di sini boleh dituliskan persis seperti yang ada di sini. Ya, seperti yang ada di sini. Ini ya. Boleh diisi. Gitu, ya. Bagus pertanyaannya ya. Detail, pertanyaannya detail. Ya, bagus. Oke, ada lagi yang lain? Oke, nah kalau misalnya nggak ada, ini kita unselect dulu ya. Unselect dulu. Nah, kita akan melakukan proses komposit ya. Membuat the variable komposit atau leburan ya. Variabel leburan dari dua variabel ini. Ya. Nah, kita bikin kolom baru ya. Kita pensil nyalain dulu ya pensilnya. Oke. Kemudian kita bikin kolom baru. Ini misalnya prioritas ya, prioritas. Kemudian tipenya adalah whole number ya, angka bulat ya, whole number. Kemudian lebarnya bolehlah 3 digit gitu ya. Ini kan 3 itu maksudnya 3 digit. Kalau 100 kan 100 ya, itu 3 digit kan. 200 200. Nah, itu 3 digit maksudnya. Ya, tapi kayaknya sih nggak mungkin sampai 100 ya, nggak mungkin sampai ratusan ya. Tapi nggak apa-apa sih, dilebihin aja. Oke, ini ya 3. Nah, akan muncul di sebelah kanan sini ya. Nah, sekarang kita kompositkan. Gimana caranya? Langsung masuk ke kalkulator ya. Jadi masuk kalkulator nih seperti ini. Kemudian kita update existing field. Update existing field ya. Kemudian kita pilih prioritas ya, prioritas. Ya. Udah sini ya. Udah sampai sini ya. Pilih prioritas. Nah, kemudian kita klik di sini, ya klik di kotak sini nih, kursornya di sini. Kemudian kita buka fieldnya. Nah, kita mau jumlahkan antara SDRE ditambah SKKMIS gitu. Jadi SDRE ya, ini kan SDRE nih ya angkanya, ditambah dengan SKKMIS yang ini. Ya, SDRE ditambah, tambahnya ada simbolnya apa namanya, tandanya di sini ya, tanda tambahnya kita pakai di sini. Kemudian plus SKKMIS. Ya, gitu ya. Oke. Udah sampai sini ya, rumusnya udah kelihatan ya. Nah, seperti ini ya rumusnya. Kalau sudah, kita oke langsung. Nah, nanti akan muncul nilainya di sini nih. Ya. Nah, kita tekan tombol pensil lagi. Save. Nah, jadi kalau kita sort ya, kita sort. Berarti yang paling tinggi itu, yang paling tinggi, ya kita sort ya. Yang paling tinggi angkanya itu adalah wilayah yang kita prioritaskan pertama. Ya. Karena apa? Karena dari variabel keluarga miskin, dia tinggi, sangat tinggi. Kemudian dari jumlah kasus diare juga, dia termasuk yang tinggi.
lebih dari 2.499 ya. Artinya pokoknya 2.500 ke atas lah gitu ya. Seperti itu. Masuk ke kategori tinggi gitu. Nah, jadi nilai 7 ini berasal dari dua variabel ini. Nah, coba kalau kita lihat di sini ya. Ternyata untuk yang nomor 5 ini ada tiga kecamatan nih. Coba kita lihat. Oh, kan ada 3 kecamatan ini. Gitu. Nah, ini adalah kekurangannya kalau kita hanya menggunakan dua variabel. Jadi semakin banyak variabel yang kita gunakan, itu akan semakin rigid nanti angkanya. Jadi peringkat 2 ini kan 555 nilainya. Bisa aja nanti ini 5 peringkat 51, 52, 53. 5 di kelompok 5 ini dia peringkat satunya, peringkat 2-nya peringkat, bisa aja seperti itu. Ya. Karena nilainya itu dengan adanya tambahan variabel-variabel lain itu akan semakin merigidkan semakin itu variasinya semakin besar gitu ya. Jadi semakin banyak variabel, artinya semakin banyak variabel yang kita gunakan, semakin bagus sebenarnya hasil analisisnya gitu ya. Itu kan sebenarnya sama juga ya kalau kita uji statistik ya, semakin banyak variabelnya maka persamaan multivariatnya semakin mendekati sebenarnya kan gitu ya, semakin bagus nanti hasilnya gitu. Nah, ini juga sama kayak gitu ya. Jadi semakin banyak itu nanti akan ada variasi nih yang lebih besar, sehingga nanti kita bisa memeringkatkan dengan lebih jelas gitu ya, seperti apa. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan? Ini di save dulu ya, save. Oke. Ada pertanyaan? Oke, jadi kira-kira seperti itu ya, materi pada hari ini ya. Jadi intinya adalah pada hari ini kita latihan untuk menggunakan select features using an expression huruf E ini, kemudian juga menggunakan field calculator ya. Kemudian di sela-selanya kita menggunakan add field ya, new kolom ya, bikin kolom baru itu ya. Gimana cara bikin kolom baru di sini? Nah, itu kurang lebih inilah operasi tabel yang kita lakukan di aplikasi Quaternius. Itu ya. Ada pertanyaan? Oke, kalau misalnya nggak ada, mungkin kita cukupkan ya. Mungkin udah pada lelah, dan juga mungkin hujan ya. Saya juga lagi hujan badai. Tadi hujan badai sih tadi, sekarang udah agak reda gitu. Oke, mungkin itu dulu. Mungkin kita dokumentasikan dulu ya. Yang bisa on cam mungkin bisa membuka kameranya. Ya, jadi kita mungkin untuk materi hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Silakan dilatih lagi, disimak lagi videonya. Nanti saya coba kirimkan juga ya materinya. Tapi kayaknya lebih enak lihat videonya sih sebenarnya ya. Karena langkah-langkahnya lebih ada juga sih sebenarnya materinya, cuman bentuknya PowerPoint gitu ya. Bisa juga nanti dikirimkan. Oke. Ada lagi yang on cam? Mau on cam? Atau sulit on cam? Nggak apa-apa ya. Kalau sulit on cam mungkin saya dokumentasikan dulu sekarang. Ya. 1, 2, 3. Oke. Ini itu ya untuk sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya.